Halo Sobat Genvest, jumpa lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Hari ini kita mau bahas tentang salah satu tema yang spesial. Dan untuk itu hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani sama salah satu analis dari CGS International Sekuritas Indonesia, Joanne Ong. Halo. Hai Joanne, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik juga. Oke, jadi karena kedatangan Joanne ini salah satu analis yang mengcover sektor consumer. Nah, kita mau bahas tentang suatu hal yang menarik di sektor consumer nih. Jadi selama beberapa minggu terakhir, tepatnya tanggal 16 Agustus 2024, itu RAPBN untuk 2025 tuh udah dikasih tahu nih. Nah, yang menarik adalah kita nggak akan bahas tentang cukai rokok kali ini, kita mau bahas tentang MBDK atau cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang berpotensi akan diimplementasikan pada tahun 2025. Nah, untuk itu kita akan langsung ngobrol sama Joanne. Jo, jadi untuk MBDK, mungkin ini udah beberapa kali sering disebut ya, di media juga sering banget dibahas. Iya. Tapi sebenarnya MBDK tuh apa sih? Sebenarnya cukai buat MBDK itu kan mirip sama cukai-cukai pada umumnya gitu, misalnya kayak cukai rokok. Tapi bedanya penerapannya untuk minuman manis, mungkin seperti teh dalam kemasan, kopi dalam kemasan, ataupun minuman manis lainnya gitu yang sering kita temuin. Sebenarnya planning untuk implementasinya ini sudah lama. Maksudnya cukai MBDK itu sudah disebutin dari 2016, disebutin lagi di 2020, bahkan sampai ada perpres di tahun 2023 untuk target pendapatan 2024 itu sebenarnya cukai MBDK itu sudah dimasukin kira-kira sekitar 4,4 triliun. Menurut kami, jumlah 4,4 triliun ini cukup kecil karena dibandingkan total market size dari minuman manis itu diestimasikan sekitar 400 triliun. Menurut kami sendiri, penerapan cukai MBDK itu belum tentu dimulai tahun depan sih. Mungkin dimulai tahun depan, tapi mungkin skalanya masih sangat-sangat kecil karena tadi estimasinya tadi 4,4 triliun dari total marketnya yang sebesar 400 T tadi. Mungkin cukai minuman manis ini baru mulai diterapkan di 2026 atau bahkan setelah itu nanti. Oke, jadi kalau MBDK ini diperkirain tuh 2026. Iya. Nah, MBDK ini sebenarnya udah diadain belum sih di negara lain? Udah diterapkan belum sih? Kalau dari Indonesia sendiri, kita itu udah cukup ketinggalan. Karena di Filipina, Thailand sama Malaysia mereka udah nerapin. Terus Vietnam juga dalam tahap proposing. Sedangkan kalau di Singapura mereka nggak menerapkan cukai MBDK, tapi mereka bikin Nutri-Grade labeling system di mana di kemasan botol minumannya itu ada tulisan grade ABCD tergantung dengan konten gulanya. Mungkin kita bahas ke negara-negara yang udah nerapin kayak Filipina, Malaysia, sama Thailand. Menurut kita yang paling strict itu pertama dari Thailand. Kalau di Thailand tarifnya itu berprogresif, jadi dari sejak awal diterapkan mereka berprogresif naik terus sampai ujungnya itu di tahun 2023. Sejak saat itu sebenarnya tarifnya belum naik lagi. Dan di Thailand itu diterapkan dua macam tax, jadi ada cukai MBDK-nya, terus ada luxury tax untuk supaya menurunkan keinginan orang lah buat beli minuman-minuman manis. Makanya menurut kita Thailand itu yang paling strict. Yang kedua itu ada Malaysia. Kalau di Malaysia kenapa kita bilang less strict adalah konten gulanya itu di atas 5 gram sebenarnya udah kena. Cuman mereka bebasin untuk minuman jus dari buah maupun sayur itu konten gulanya di atas 12 gram baru dikenain. Yang terakhir menurut kita paling lenient itu adalah di Philippines. Karena kalau di Philippines susu itu nggak dikenain. Bukan susu sih sebenarnya, all milk based product. Oke, kalau di Indonesia berarti kita nggak bisa untuk kasih kalkulasi yang lebih jelas karena emang belum keluar rinciannya ya? Iya, kita bisa usaha dengan melakukan kayak worst case scenario sih. Mungkin pertama-tama dari consumer dem di Indonesia yang menurut kami paling expose dari sisi revenue itu ada dua, ada Mayora dan Sido Muncul. Karena dari Mayora 40% dari revenue-nya menurut kami itu expose ke sugar tax. Maksudnya 40% dari revenue-nya produknya itu eligible untuk sugar tax. Sedangkan kalau Sido Muncul itu sekitar 30% dari revenue-nya, which is dari F&B seperti energy drink ataupun kayak minuman-minuman dalam kemasan mereka gitu. Iya sih, minumannya manis-manis ya. Iya.
Sebenarnya nanti ini tergantung regulasinya seperti apa. Kalau misalnya diterapkan seperti di Filipina, maka dairy product bisa di-exclude dan Cimory dan ICBP dampaknya itu minimal. Untuk Cimory bisa 0%, untuk ICBP mungkin hanya 2% at maksimum. Tetapi kalau misalnya diimplementasikan seperti di Malaysia atau Thailand, di mana nggak ada pengecualian untuk dairy product, maka Cimory dan ICBP dampaknya juga bisa lumayan kerasa gitu. Karena otomatis pasti ngurangin marginnya mereka kan? Kalau ngurangin margin sih belum tentu, karena itu kan tergantung company-nya kebijakannya gimana. Iya sih. Tapi kalau misalnya kenaikan excise tax ini di pass-through, berarti kan nanti volume penjualannya yang berkurang. Oh iya. Ada potensi naik harganya juga kan ya? Ya, karena harga produknya pasti kan naik. Terus karena volumenya berkurang yang nanti juga bisa nurunin margin karena dari sisi utilisasi mungkin pabriknya kan volumenya udah nggak sebanyak dulu gitu. Makanya kita estimasiin sih paling cepat 2026 sih. Mungkin will start small lah di 2025. Dan itu worst case scenario ya. Oh iya, oke sih. Oke. Nah kalau gitu, selain MBDK, mungkin itu masih 2026 ya. Cuman tadi worst case-nya juga udah sempat dikasih tahu. Kemungkinan besar kan Mayora sama Sido yang mungkin terekspos paling besar. Nah tapi kalau selain MBDK, ada agenda lain gak sih yang ditunggu sama sektor consumer ini nih? Sebenarnya kalau sektor consumer kita lagi suka ICBP dan Mayora sih, karena melihat program-program government tahun depan, government baru dengan free meal program yang kami harapkan bisa meningkatkan jumlah kayak pocket money dari mereka gitu loh, dan mereka akan spend more di indulgence. Karena kita juga sempat ngelakuin beberapa survei, channel check gitu, Indomie itu masih termasuk dalam indulgence gitu. Orang makan Indomie karena pingin gitu, BM gitu istilahnya. Kalau misalnya gitu kan bisa tuh orang kayak makan siang udah gratis nih, jadi bisa kayak beli aja Indomie di warung sebelah gitu. Oke, iya itu ngaruh banget ya. Karena kayak programnya emang fokusnya itu yang di makan siang gratis ya. Oke. Kan lumayan, misalnya makan siang 15.000-nya diganti buat jajan. Oh iya, benar. Berarti yang paling diuntungin si consumer ya. Nah mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Kalau dari Joanne, dari tim research consumer itu sebenarnya yang jadi rekomendasi untuk di sektor consumer tuh apa sih? Dan target harganya tuh berapa? Jadi sekarang yang kita lagi suka sih ICBP ya, karena alasan-alasan tadi, di mana government yang baru itu pro low income consumer policies yang bisa stimulate buat kayak di grassroots buying power gitu. Mereka punya extra pocket money, bisa jajan dan beli Indomie. Untuk ICBP sendiri, kita di target harganya kasih di 12.400. Di 12.400. Masih lumayan jauh ya. Kayak sekarang masih di 10.000 atau 11.000-an ya? Udah 11.400. Oke. Iya sih, kalau misalkan kita ngomongin tentang programnya itu kan mungkin fokusnya emang di ini ya. Bisa dibilang fokusnya bisa ke masyarakat menengah bawah ya. Otomatis pasti akan ngebantu juga untuk dari sisi buying power-nya mereka. Iya, di mass market ya. Hopefully sih. Oke, thank you Joanne untuk pemaparannya. Semoga Sobat Genvest udah dapetin insight baru untuk mungkin saham-saham consumer yang menarik dan juga tentang MBDK tadi yang udah kita bahas. Sekian podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya! Bye-bye!